Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelino Sambakudu, SPT MSI. Saya merupakan dosen tetap di program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah saya dengan judul Produksi, Komposisi Botani, dan Kapasitas Tampung Padang Penggembalaan Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumber Timur pada musim hujan. Pendahuluan, padang penggembalaan alam merupakan suatu lokasi di mana ditumbuhi rumput, leguminosa dan gulma, ya, yang di mana di sana tempat digembalakan ternak gembala seperti sapi, kerbau, kambing dan domba. Padang penggembalaan alam di Pulau Sumba saat ini yaitu seluas 483.608 hektar, yang terdiri dari Kabupaten Sumba Timur seluas 462.000 hektar, Kabupaten Sumba Tengah 352 hektar, dan Kabupaten Sumba Barat 3.635 hektar, dan Kabupaten Sumba Barat Daya 17.621 hektar. Berdasarkan data luas padang penggembalaan tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki padang penggembalaan yang sangat luas, yaitu 462.000 hektar. Selanjutnya di Kabupaten Sumba Timur sendiri, ya, Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur juga merupakan salah satu lokasi pengembangan ternak sapi Sumba Ongol oleh pemerintah pusat pada era uh, Presiden SBY kala itu. Ya, jadi di sisi lain juga di Desa Maubokul ini, ya, terdapat padang penggembalaan yang begitu luas. Nah, produktivitas padang penggembalaan ini dipengaruhi oleh ketersediaan air, iklim, dan tanah. Untuk populasi ternak sendiri di Desa Mobokul itu ada sapi 955 ekor, kerbau 500 ekor, kuda 225 ekor, kambing domba 284 ekor. Itu berdasarkan data BPS tahun 2020. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali kita mengkaji, ya, bagaimana produksi daripada padang penggembalaan tersebut. Di sisi lain juga kita perlu mengkaji bagaimana komposisi botani dari padang penggembalaan alam tersebut. Dan di sisi lain bagaimana kapasitas tampung atau daya tampung dari padang penggembalaan alam, ya, yang ada di Desa Mubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur pada musim hujan. Materi dan metode. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Waktu penelitiannya dilakukan pada 1 Maret sampai 30 April 2022. Materi penelitian yang digunakan itu berupa rumput alam, leguminosa, dan gulma. Peralatan penelitian berupa kuadran 1 meter kali 1 meter, ya, timbangan, sabit, kantong plastik, kalkulator, kamera, aplikasi planet, ya, untuk identifikasi tanaman yang ada di padang penggembalaan, dan GPS untuk penentuan lokasi. Kemudian variabel penelitian yaitu berupa produksi bahan segar dan produksi berat kering, kemudian komposisi botani dan kapasitas tampung. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil dan pembahasan, ya, gambaran umum dari Desa Mobokul, ya. Kita lihat di gambar ini Pulau Sumba, ya, yang diambil dari Google Map, ya. Yang berwarna merah ini adalah lokasi daripada Desa Mobokul. Ya. Nah, gambar di bawah ini merupakan salah satu tempat lokasi padang penggembalaan yang ada di Desa Mobokul, ya. Kita lihat bahwa Desa Mobokul itu memiliki luas wilayah
101,6 km persegi dengan ketinggian wilayah 404 ya, mdpl 404 meter dari permukaan laut. Ya. Kemudian jumlah hari hujan Januari sampai April 6 hari dan curah hujan yaitu 74,83 mm. Populasi penduduk di Desa Mobokul sendiri itu ada 1.883 jiwa, ya, 477 kakak dengan mata pencarian petani peternak sebesar 22,19% dari total penduduk yang ada. Kemudian Bapak Ibu, sistem peternakan yang dipraktekkan di Desa Mobokul sendiri adalah sistem peternakan semi ekstensif, ya. Artinya ternak digembalakan pada siang hari dan dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari. Populasi ternak di Desa Mobokul dapat kita lihat pada sajian tabel berikut ini, ya, di mana sapi sumba ongol dengan total 2.454 ekor, ya, dengan persentase 51,88%. 2 kuda total 1.403 dengan persentase 29,65%. Kerbau 526 dengan persentase 11,12%. Kambing domba sebanyak 348 ekor dengan total 7,35%. Ya. Nah, berdasarkan tabel ini, populasi sapi sumba ongol mendominasi, ya, Desa Mobokul. Berikut produksi hijauan, ya. Produksi hijauan berdasarkan tabel ini kita dapat lihat bahwa rumput itu 2.786,80 kg, ya. Kemudian legum 1.198,08 kg. Begitu juga gulma 1.198,08 kg. Sehingga total dari produksi bahan segar ada 5.183,96 kg. Ya, sehingga kemudian produksi bahan keringnya, ya, untuk rumput 971,06 kg, legum 267,46 kg, dan gulma 267,46 kg. Sehingga total dari produksi bahan kering ini adalah 1.505,98 kg. Ya, jadi untuk berdasarkan tabel di atas ini, ya, produksi hijauan di padang pengembangan alam ini, ya, yang berbeda-beda ini, ya, yang bervariasi ini, ya, antara produksi bahan segar, ya, antara rumput, legum dan gulma itu dipengaruhi oleh ketersediaan air. Ya. Sisi lain juga ada perubahan iklim, misalnya musim hujan dan musim kemarau. Di sisi lain juga ada struktur dan topografi tanah yang mempengaruhi pertumbuhan daripada spesies tanaman yang tumbuh di padang penggembalaan. Jadi produksinya sekian, ya. Produksi bahan segarnya sekitar 5,1 ton, sedangkan produksi bahan keringnya 1,5 ton. Nah, memang ya, next. Berikutnya komposisi petani, ya. Komposisi petani ini merupakan angka yang digunakan untuk menilai secara kualitatif dari padang penggembalaan itu sendiri. Ya, berdasarkan tabel di sini ada spesies, ya, ada frekuensi kerapatan mutlak, ada kerapatan nisbi, ada frekuensi mutlak, ada frekuensi nisbi, dan ada STR, ya, Summit Domination Ratio, ya, atau STR. Untuk spesies rumput itu kerapatan mutlaknya 37.357, ya. Legum 845, gulma 896. Jadi gulma lebih banyak dibanding legum, ya, untuk kerapatan mutlaknya. Sedangkan kerapatan nisbi itu rumput 95,6%, legum 2,17%, sedangkan gulma 2,20%. Kemudian untuk jumlah dari frekuensi mutlak itu rumput 80. Ya, 80 kuadran atau plot itu terdapat rumput semua.
Kemudian legum hanya 78 saja yang terdapat dari 80 kuadran. Sedangkan gulma hanya 72 saja plot yang terdapat gulma dari 80 kuadran. Ya. Sehingga totalnya adalah 159 Fn-nya. Begitu juga Fn, frekuensi nisbi, ya, untuk rumput 34,78%, legum 33,91%, sedangkan gulma 31,30%. Ya. Kemudian SDR-nya ya untuk rumput ya 65,21%, legum 18,04%, sedangkan gulma 16,75%. Ya. Berdasarkan tabel ini ya yang disajikan ya dapat dikatakan bahwa padang penggembalaan alam di Desa Mobokul pada musim hujan itu belum ideal ya. Karena padang penggembalaan alam yang ideal itu ya itu harus memiliki rasio rumput dan legum sebesar 60% banding 40%. Nah, nyatanya di Desa Mobokul ini ya nyatanya adalah rumputnya itu 65,21%, sedangkan gulmanya 16,75%. Ya. Jadi mohon maaf bukan gulma, legum yang dimaksud ya, jadi hanya 18 saja. Sebenarnya dia harus 40 ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi botani ini juga adalah berupa produksi hijauan ya. Produksi hijauan yang dimaksud adalah produksi bahan segar dan produksi bahan kering. Dan di sisi lain juga adalah keanekaragaman tanaman yang tumbuh di padang penggembalaan dan juga iklim. Ya. Kapasitas tampung. Ya. Kapasitas tampung merupakan salah satu ukuran untuk mengukur daya tampung padang penggembalaan ya, dalam menampung ternak dalam satuan ternak per hektar per tahun. Ya. Nah, padang penggembalaan alam di Desa Mobokul memiliki kapasitas tampung sebesar 1,12 satuan ternak per hektar per tahun. Nah, dapat dikatakan bahwa kapasitas tampung padang penggembalaan Desa Mobokul ini cukup tinggi, ya. Karena semakin tinggi kapasitas tampung maka semakin baik, ya, padang penggembalaan alam tersebut dan sebaliknya. Ya. Nah, ada beberapa literatur seperti yang disampaikan oleh Soltip tahun 2009 bahwa padang penggembalaan yang produktif ya, bisa dikatakan produktif apabila memiliki kapasitas tampung lebih dari 0,8 satuan ternak per hektar per tahun. Nah, kalau kita lihat ini sudah lebih dari 0,1. 1,12 satuan hektar per tahun yang diperoleh oleh padang penggembalaan Desa Mobokul. Kesimpulannya adalah padang penggembalaan alam Desa Mobokul pada musim hujan memiliki produksi bahan segar 5.182 kg per hektar atau 5,1 ton, ya. Produksi bahan kering 1.505 kg per hektar atau 1,5 ton per hektar. Ya. Padang penggembalaan alam Desa Mobokul didominasi oleh rumput alam ya dengan nilai STR rumput 65,21%, legum 18,04% dan gulma 16,75%. Ya. Serta memiliki kapasitas tampung 1,12 ST per hektar per tahun. Ya. Nah, ada juga beberapa saran yang perlu disampaikan ya bahwa perlu adanya renovasi perbaikan padang penggembalaan dengan cara ya ada dua cara yang ditawarkan. Yang pertama adalah penanaman hijauan pakan unggul ya di padang penggembalaan. Yang kedua adalah pengaturan sistem penggembalaan ternak. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan limpah terima kasih. Salam.